Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ketika pagi hari ini kita bertemu dengan firman Tuhan, itu artinya kita sedang bertemu dengan Tuhan sendiri. Karena sang firman itu adalah Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Satu hari Tuhan Yesus dia berfirman dengan menggunakan perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur yang menaburkan benih di tanah. Di dalam perikop ini, di sini dikatakan ada 4 jenis tanah. Ketika benih itu ditabur, maka setiap tanah itu mempunyai kesempatan yang sama di dalam menerima benih itu. Dan setiap tanah ini mempunyai hak yang sama menerima benih yang baik, benih yang ditabur di tanah itu. Yang membedakan adalah kondisi daripada tanah itu. Di dalam perikop ini dikatakan ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak belukar, dan ada tanah yang baik. Begitu juga dengan kita. Ketika firman Tuhan diberikan kepada setiap kita, kita mempunyai kesempatan yang sama di dalam menerima firman Tuhan itu. Kita mempunyai hak yang sama menerima firman yang luar biasa itu bagi kehidupan kita. Tetapi yang membedakan adalah tanah hati kita. Ketika tanah kita seperti tanah di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang penuh dengan semak duri, maka firman itu akan sebentar tinggal di dalam kehidupan kita, kemudian firman itu akan hilang. Tetapi ketika kita mempunyai tanah hati yang baik, maka firman itu akan tertanam di dalam hati kita dan masuk di dalam roh kita. Ada percakapan antara 2 orang ibu. 2 orang ibu yang berteman. Ya, satu kali bertemu dan dia berkata kepada temannya, "Saya kok sudah lama tidak bertemu dengan kamu ya? Saya kok tidak lihat kamu di gereja?" Kemudian jawab ibu yang satu, "Iya, saya lagi malas ke gereja." Karena firman yang disampaikan itu terus diulang-ulang terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu apa jawab dari ibu yang satunya? Kalau buat saya, firman yang diulang-ulang itu saya syukuri. Saya bersyukur kalau firman itu diulang-ulang. Ketika saya mendengar firman sekali, saya kurang memahami. Kemudian ketika saya mendengar firman itu 2 kali, saya akan lebih memahami. Dan ketika firman itu disampaikan yang ketiga kali, saya akan menjadi sangat paham dengan firman itu. Firman yang diterima 2 orang ibu ini sama. Tetapi kondisi tanah hati mereka sangat berbeda. Sehingga firman itu bisa menjadi berkat bagi ibu yang mempunyai tanah hati yang baik. Tetapi tidak menjadi berkat bagi ibu yang tidak mempunyai tanah hati yang baik. Kita semua pasti berharap kita mempunyai tanah hati yang baik. Ketika kita mempunyai tanah hati yang baik, seperti firman Tuhan tadi dikatakan, mendengarkan firman itu dan mengerti. Ketika kita punya tanah hati yang baik, kita akan mengerti, kita akan memahami firman itu. Dan firman itu akan tertanam di dalam hati kita, masuk di dalam roh kita. Ketika sesuatu yang sudah masuk di dalam roh kita, maka itu tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Tidak ada satupun itu yang bisa mengambil dari kehidupan kita. Firman itu akan terus berakar, bertumbuh, dan membawa kita berubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Firman itu akan menuntun kita.
Firman itu akan memberkati kita. Firman itu akan membuat kita senang mendengarkan firman yang baik-baik. Kita senang, kita bergembira karena kita menerima firman yang baik. Tetapi firman apapun yang kita terima ketika kita punya tanah hati yang baik, maka firman itu akan memberkati kita. Firman itu akan membuat kita bersuka cita. Firman itu akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Dan firman itu akan membuat kehidupan kita terus bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Pada pagi hari ini, tanah seperti apakah yang ada di dalam kehidupan kita? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yang kedua, ketika kita punya tanah hati yang baik, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita punya tanah hati yang baik, maka firman yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak mengenal datangnya. Jadi segala musim, maka firman itu akan menopang kita. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, maka daun kita tetap hijau. Dan kita tetap mengeluarkan buah-buah yang baik. Ketika musim kering, ketika musim kemarau datang, maka buah-buah yang kita hasilkan itu akan menjadi semakin manis. Pada pagi hari ini, mari kita periksa hati kita. Ketika kita merasa mungkin tanah hati kita belum baik, mungkin ada batu-batu, atau mungkin ada semak duri di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kita mengiring Tuhan, ada intimidasi-intimidasi. Atau mungkin ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada hal-hal yang menghimpit kita. Ya, entah itu kelimpahan atau kekurangan. Mari pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur. Kita mau serahkan hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengolah. Tuhan sendiri yang akan membajak tanah hati kita menjadi tanah yang baik. Mari pada pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, firman yang ada di dalam kehidupan kita, firman yang tertanam di dalam hati kita itu yang akan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi segala masalah, di dalam segala persoalan apapun, tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, karena ada firman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanah hati kami boleh menjadi tanah yang baik Tuhan, untuk Engkau taburi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah buat kehidupan kami Tuhan. Dan buah-buah itu boleh dinikmati Tuhan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan terutama Tuhan, buah-buah yang kami hasilkan Tuhan, itu boleh Engkau nikmati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang melawati setiap Tuhan jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika firman itu Tuhan ada bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan dimanapun Tuhan. Hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, yang melayani dimanapun Tuhan, Engkau yang menopang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami akan melangkah Tuhan bersama dengan Engkau. Di dalam Engkau
bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.